Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Allah akan menguji dengan berbagai musibah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, bukakan hikmah, bukakan ilmu yang manfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mohon maaf saya terlambat karena baru selesai diperiksa dokter. Alhamdulillah. Baik, 73 dulu ya. Barusan? Sudah? 73 dulu. Oh, ya, 73. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihani. Siapa yang tidak suka menghadap ataupun mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian ataupun bala. Siapa yang tidak menjadi dekat dengan Allah sesudah Allah memberikan banyak karunia, maka Allah akan menyeretnya dengan berbagai bala. Jadi begini hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Dialah Allah yang paling menyayangi ciptaannya dibanding siapapun juga. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak bisa ditandingkan dengan sayangnya orang tua. 1/100 sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk, sehingga kita lihat induk ayam tidak menginjak anaknya, kita lihat binatang-binatang, ibunya binatang sampai rela dirinya jadi korban demi menyelamatkan anak. Nah, 1/100 sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk, sudah begitu mempesona. Nah, Allah maha penyayang. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah, pencipta kita. Itu penting. Dan Allah menginginkan kita jadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Ini penting sekali, karena asal usul Nabi Adam dan nenek Hawa juga dari sorga. Allah berikan risalah Islam supaya kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia. Diberikanlah perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah semuanya untuk kebaikan kita. Allah tidak ada untung sama sekali dari ketaatan kita. Semua ketaatan kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita berbuat baik, itu untuk kita. Terlepas orang lain berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas dan pasti untung. Dan kalau kita dilarang oleh Allah melakukan kemaksiatan, karena maksiat itu buruk untuk kita.
Maksiat membuat kita tidak bahagia, maksiat membuat kita hina, maksiat membuat kita celaka. Jadi Allah tidak rugi kita berbuat maksiat, yang pasti rugi adalah zalamtu nafsi, diri kita sendiri. Sayangnya Allah, sekali kita berbuat dosa hanya dicatat satu, tapi niat berbuat baik saja sudah dicatat satu kebaikan. Berbuat baik 10 sampai berlipat-lipat Allah membalasnya, karena Allah tahu peluang kita berbuat dosa lebih banyak. Jadi kita niat baik saja sudah dicatat, niat jelek belum. Berbuat jelek 1, berbuat baik 10, 700 kali lipat, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Sudah gitu, yang ketiga, Allah menutupi maksiat yang kita lakukan. Allah kan menyaksikan zina mata, zina pikiran, semua maksiat. Allah mendengarkan setiap kebohongan kita, dilebih-lebihkan, semua, baik yang tersembunyi di hati, tersembunyi di pikiran, tersembunyi dalam perbuatan apapun, semua maksiat kita disaksikan oleh Allah, tercatat sempurna, detail, tapi ditutup-tutupi oleh Allah, sehingga orang menyangka kita ini orang baik. Allah tahu sholat kita tidak khusyuk sama sekali, tapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Benar? Ini penting pemikiran ini, hadirin, bahwa kita mengkhianati Allah. Allah berikan banyak nikmat setiap saat, kita tidak mengakuinya itu nikmat dari Allah, bahkan kita anggap milik kita. Kita diberikan kecerdasan, saya yang pintar. Kita diberikan kemampuan, saya yang kuat. Kita diberikan keahlian, saya yang ahli. Saya. Allah yang memberi, kita yang ngaku-ngaku. Tapi Allah tidak hilangkan ingatan kita seketika, padahal gampang bagi Allah. Tidak ada yang ahli kecuali Allah yang mengahlikan. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan. Tidak ada orang yang cerdas kecuali Allah yang memberikan akal pikiran. Tapi sedikit yang mengakui semua itu adalah milik Allah, dari Allah. Ada lagi keburukannya, sudah tidak mengakui itu nikmat dari Allah, digunakan nikmat karunia Allah itu untuk mengingkari Allah. Coba itu, untuk maksiat. Mata dipakai zina, mulut pakai bohong, mikir pakai mikir dunia saja, kepintaran hanya untuk ngakalin. Bayangkan, sudah Allah kasih segala nikmat, dia tidak mengakui, bahkan dia gunakan untuk maksiat, tapi Allah masih tetap menutup-nutupi, memberi kesempatan tobat, dan kalaupun tobat diampuni dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Hadirin, kita harus mengetahui nih posisi kita tuh seperti apa. Dan Allah yang maha baik, kita tidak bisa membayangkan ya, kalau ada orang tua ngasih segala ke anak, diberikan sampai ke hal yang terkecil, tapi anak itu tidak mau mengakui pemberian orang tuanya. Di depan orang tuanya yang ngasih setiap saat, anak tidak mau mengakui ini adalah pemberian dari orang tua. Bahkan aku punya sendiri, bahkan digunakan pemberian orang tua itu untuk membangkang kepada orang tua. Seperti apa kira-kira murkanya orang tuaan? Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar. Kita tidak mengakui karunia Allah, kita mengaku-ngaku karunia Allah menjadi milik kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu setiap waktu kita terjadi. Nah, Allah yang maha sabar tetap memberikan aneka nikmat. Nikmat terbesar yaitu ketika Allah memberikan kepada kita jalan untuk mengenal Allah. Itu nikmat sangat besar. Jadi kalau orang kenal Islam, alhamdulillah. Tapi mengenal sholat, tidak mengenal Allah, berarti sholatnya susah khusyuk. Tidak jarang sholatnya jadi riya. Nikmat besar, halus ketika kita bertemu dengan orang dan orang itu memperkenalkan kita kepada Allah. Ini nikmat besar, tidak bisa ditandingkan. Ini saya beri mobil listrik, orang senang sekarang karena BBM naik.
Ini saya beri uang dolar lagi naik. Tapi semua itu belum menjadi karunia besar. Tapi jumpa dengan orang yang membuat kita jadi kenal kepada Allah, membuat kita jadi yakin kepada Allah, ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Karena kedatangan Rasulullah SAW yang paling penting adalah membuat umat manusia mengenal Allah. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita seakan-akan nikmat tuh kalau dapat sehat, dapat uang, dapat finansial, omset meningkat, tabungan meningkat, terlalu dangkal. Itu pun bagian dari nikmat. Tapi nikmat itu cobaannya lebih besar. Kecenderungan lupa ke Allahnya lebih. Nah, rekan-rekan, jadi kalau kita punya teman ini tidak bisa ngasih uang ke kita, tidak ngasih apa. Tapi kalau kita ketemu teman ini, kita jadi ingat ke Allah. Wah, gimana ya? Kita udah berusaha, nanti jadi enggak, ya Allah, tenang saja. Yang penting kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Biarlah Allah yang menentukan. Kalau baik untuk kita, Allah mudahkan. Kalau tidak baik, semoga tidak jadi. Tenang hati ini. Coba itu. Itu nikmat besar kita jumpa dengan seperti itu. Punya anak, bapak pusing nih. Gimana tahun depan akan ada resesi? Di Inggris saja sudah begitu repot. Curhat kata anak, Pak, tenang saja, resesi tidak resesi, yang membagikan rezeki hanya Allah. Tolong. Resesi tidak resesi, yang mengaruniakan rezeki adalah Allah. Situasi apapun, tetap saja Allah yang menjamin. Allah mau memberi, mau menahan, mau mengambil, tidak apa-apa, semuanya jadi kebaikan kok Pak. Yang penting kalau diberi kita bisa syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho. Karena yang paling penting itu bukan ada tidak adanya rezeki, tapi jadi amal atau tidak. Itu anak walaupun rankingnya jelek, misalkan matematiknya, biologinya, kalau anak bisa bicara begitu, itu nikmat besar. Nah, kita sering tidak peka bagaimana Allah memberikan nikmat, kita bisa mengenal Allah. Jadi kalau mau tahu nikmat terbesar dari Allah, yaitu kita mendapat jalan bisa mengenal Allah. Kalau hanya kenal dunia biasa saja, nggak ada apa-apanya ya. Tidak usah terkagum-kagum dengan ini jago ini ahli ini. Ya itu nikmat juga, tapi biasa saja. Karena orang yang tidak punya iman juga bisa cerita itu. Tapi kalau cerita matematik, cerita fisika bisa membuat kenal ke Allah, itu guru berkualitas. Telah terjadi gempa akibat terjadinya lempengan bumi yang bergerak, ya itu hampir guru fisika cerita itu. Tapi kalau cerita begini, terjadi gempa terjadi dengan izin Allah. Syariatnya Allah menggerakkan lempengan bumi sehingga terjadi penumpukan dan terjadilah gelombang, dan itu menggetarkan, dan gempa itu terjadi pasti banyak hikmahnya. Kalau toh ada yang meninggal karena gempa, mungkin Allah memberikan syahid. Yang luka Allah gugurkan dosa, yang bangkrut atau habis Allah angkat derajat. Jadi cerita gempanya sama tuh, tetapi bisa membuat orang ingat ke Allah. Itu nikmat besar. Ditipu, balas, laporkan. Kita kan punya saudara aparat, ditipu. Kenapa saya tertipu? Pasti ini terjadi dengan izin Allah, dan pasti mengandung kebaikan tertipu ini. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Mungkin pada waktu kita diberi kelapangan, kita merasa ini hebat saya, ini jerih payah saya, ini ide saya, ini gagasan saya, ujub. Sudah menuhankan dirinya. Allah kasih kemudahan dunia, lupa, ambil saja oleh Allah, baru ingat ke Allah. Mana yang mahal? Dapat untung atau tertipu? Jawab. Mana yang lebih baik? Untung besar atau tertipu? Jawab, mana yang lebih baik? Dapat untung besar atau tertipu? Saya tahu saudara bingung.
menyebut untung takut salah, nyebut tertipu takut terjadi. Untung besar itu kalau kita jadi dekat dengan Allah. Kasih untung besar, ingat ke Allah, segera dinafkahkan di jalan Allah, tawadu, syukur, untung. Dikasih musibah, ternyata jauh dari Allah, 2 kali lipat. Udah kena pahit, ketipu, udah gitu jauh dari Allah. Tapi untung yang asli itu adalah apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Makanya kalau kita kurang syukur, ya siap-siap Allah akan menarik kita dengan berbagai kepahitan. Karena sebetulnya ujian yang lebih besar itu adalah kelapangan. Rasulullah SAW tidak mencemaskan kemiskinan sebagaimana mencemaskan dibukanya duniawi. Dunia dibuka udah berantem lah, tamak, serakah, sombong, ujub. Rasulullah sangat mencemaskan ketika dunia ini dibuka. Kita tahu bahaya dalam hidup kita itu adalah lupa kepada Allah. Ini perumpamaannya klise, naik pesawat, sedang umroh, pesawat mulus, apa yang dilakukan? Tidur, nonton video, dengar lagu, sebagian kecil ngaji. Tapi ketika pesawat goncang, semua kompak. Ya Allah. Yang Allah sukai yang mana? Ketika orang lupa ke Allah, ketika orang ingat ke Allah. Nah, makanya kalau dilapangkan, diberi kemudahan, tidak ingat ke Allah, musibah. Walaupun dunianya tumpah, tapi diberi kepahitan, ingat ke Allah, nikmat. Hati-hati nih, jangan sampai bangga punya anak terkenal, banyak followersnya, tapi anaknya lupa ke Allah, ingatnya sama medsos terus. Nah, itu musibah. Alat ukurnya, siapa yang paling baik adalah yang paling banyak ingat kepada Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Orang yang paling banyak diingat Allah adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Siapa yang sholatnya tadi paling bagus? Yang paling banyak ingat Allah. Semuanya tadi ngadep ke kiblat, semuanya rokaatnya sama, gerakannya sama, bacaannya juga sebagian sama. Tapi belum tentu hatinya sama. Benar? Siapa di antara yang hadir ini yang paling disukai Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling banyak ingat kepada Allah? Nah, diberi nikmat ingat ke Allah, bagus. Diberi nikmat lupa ke Allah, musibah. Diberi musibah ingat ke Allah, bagus. Diberi musibah tidak ingat ke Allah, berarti dia musibahnya betulan. Itu saja hadirin sekalian. Barusan karena besok akan tugas lagi ke Australia, periksa gigi. Ya karena sudah 60 tahun lebih giginya ada juga sedikit lubangnya tuh. Waduh, diperiksa lama sekali. Hati-hati pakai alat ini, alat itu, ya Allah. Dan sakit gigi itu kan mengesankan, ya. Diberi sakit tidak berdaya, terbayang itu. Sekarang teknologi sudah bagus, ada semprotan, ada segala macam, ya. Allah menciptakan gigi, sedikit aja ada. Aduh, selama ini dirawat gigi kita, nggak ingat tuh ke gigi, benar? Nggak ingat betapa nikmatnya gigi yang lengkap ini. Jarang-jarang ada yang mensyukuri gigi, jarang. Kecuali kalau pas lagi sakitnya aja, udah sembuh juga, udah lupa lagi. Padahal gigi ini baru bernilai kalau kita ingat gigi, lihat gigi, ingat Allah. Tapi gigi kita ya sama dengan gigi buaya, mungkin gigi yang lain. Kalau kita ingat gigi, tidak ingat Allah. Nilai gigi kita sejauh mana kita ingat Allah, itu nilainya. Kalau enggak, berarti kita enggak mikir ini adalah ciptaan Allah. Masya Allah, Masya Allah.
benar-benar tadi diperiksa gigi begitu, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan dites dulu sakit nggak? Cetak, aduh, ini tegang gini. Padahal yang dimasukin kapas aja lembek. Masya Allah, Masya Allah. Kesimpulannya 3 saja. Apapun yang terjadi, urusan apapun segera kembali ke Allah. 2, dalam apapun juga selalu minta tolong kepada Allah. Dan yang ketiga, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Insya Allah jadi ahli zikir. Demikian rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak apa-apa, bagus. Oh ya, pulang dari Tanah Suci kemarin jam 2 malam baru mendarat tengah malam. Jadi nyaris sampai pagi tidak tidur. Itu benar-benar seperti yang baluweng kalau bahasa Sunda. Lihat kunang-kunang. Tadi pagi ceramah jam 5 mual, karena biasanya jam 1 berarti kan. Baru terasa nikmat tidur tuh kalau susah tidur. Berapa banyak kita tidur tiap hari tidak menyadari bahwa tidur itu nikmat besar. Tanya browsing orang yang tidak bisa tidur, sampai makan obat tidur berjuta-juta rupiah hanya untuk bisa tidur. Kita tidur tidak ingat kepada Allah bahwa tidur itu nikmat dari Allah. Bahkan lagi pengajian juga tidur. Kita Jumatan juga, cepat sekali khotbahnya ya, ujuk-ujuk komat, berarti tidur dia. Jadi sudahlah, sekarang mah hidup nggak usah rewel, syukur aja. Dengar apapun syukur. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh sangat beruntung, bahagia, sukses yang diberikan Islam. Keislaman itu kemampuan pasrah ke Allah, yang rezekinya cukup, bukan banyak, cukup, bukan jumlah, tapi sesuai keperluan, dan diberikan qanaah, puas di hatinya tuh terhadap apapun yang Allah berikan. Kalau orang tidak qanaah, diberi satu bukit emas, boro-boro menikmati emas yang ada, sibuk mikirin bukit emas yang lainnya. Akibatnya tidak pernah menikmati apa-apa dalam hidup ini. Capek, tua saja, meninggal aja. Kalau kita qanaah, kita nanti gak punya apa-apa. Rasulullah qanaah, para sahabat qanaah. Berprestasi tidak? Prestasi tidak? Qanaah itu bukan mengurangi. Qanaah itulah gerbang kita bisa bersyukur, dan syukur itu gerbang kita ditambah karunia-Nya. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada. Takutlah kita tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang ada. Sibuk bersyukur, nanti Allah kasih tambah yang tidak terpikirkan, tapi yang terbaik. Percayalah hadirin, lebih hebat datangnya karunia Allah dengan syukur daripada dengan ambisi. Kalaupun kita punya keinginan, harus membuat kita jadi ahli syukur, karena syukurlah yang dijanjikan akan ditambah karunia-Nya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Ada ayatnya, silakan. Kurang enak tadi. Ya. Mungkin Pak Hamim ini bisa diset ulang ya, kurang enak, sakit ke telinganya ya. Ya. Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh
kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyun hamid. Jadi kalau kita syukur bukan untuk Allah keuntungannya, syukur untuk dirinya sendiri. Sekarang banyak motivasi-motivasi yang membuat kita harus punya ini, harus kaya. Itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau tidak dibarengi ketauhidan, mau apa? Ternyata bahagia itu bukan dengan kaya harta, tapi ghinan nafs. Orang yang disebut kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Harta Allah yang membagikan sesuka Allah. Tidak harus hebat-hebat amat kerja juga. Kalau Allah mau kasih, kasih. Yang kerja habis-habisan juga, kalau nggak dikasih ya enggak. Karena bagi kita bekerja itu bukan masalah jadi uang, tapi jadi amal soleh. Jadi kita bekerja keras itu tidak harus diukur dengan uang, tapi diukur dengan jadi amal soleh atau tidak. Dan kalau saudara punya usaha, biasa saja itu ya. Jangan merasa kalau maju, wah ini kayak enggak, karena Allah lagi mau saja. Juga kalau nanti disempitkan, pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, ya. Mungkin banyak maksiat, kurang ingat Allah. Begitu, ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum, saya mau tanya, izin bertanya, kalau istijraj itu gimana, Apa? Istijraj. Ya. Ya, yang saya pahami istijraj itu Allah memberi, tapi untuk membenamkan lah. Semakin jauh dari Allah dengan pemberian itu. Makanya nikmat dari Allah itu bukan pada pemberian berupa duniawinya, tapi jadi dekat dengan Allah atau tidak. Nah itu, apapun yang terjadi pada kita yang membuat dekat dengan Allah itu nikmat. Apapun yang ada terjadi pada kita membuat jauh dari Allah, itulah bencana yang sesungguhnya. Karena bahagia itu karena kedekatan dengan Allah, bukan punya dunia. Makanya jangan suka kagum ya, jangan kagum dengan dunia ini. Jangan, wah itu hebat, kaya, ini sukses. Enggak perlu kagum. Kalau kita lihat ada orang kaya, cuman satu aja di otak kita, Allah yang lagi menguji, menitipkan kekayaan. Wah ini hebat karirnya, enggak, bukan karena hebat, enggak, karena Allah mau saja. Kalau urusan dunia, orang jahat, orang munafik, orang yang keji, orang yang mengingkari Allah dikasih. Bagaimana mungkin kita kagum kepada yang dibagikan kepada orang yang zalim sekalipun? Kalau kita sudah tidak kagum, kita tidak akan gini ya. Kalau kita sudah tidak kagum, kita tidak akan ngejar-ngejar itu. Wah kalau gitu nanti kita nggak akan kebagian. Enggak, kalau kita benar, kalau Allah mau ngasih, kasih kita. Abdurrahman bin Auf habis hartanya pada waktu hijrah, tapi kalau Allah mau kasih di Medina sekejap jadilah gitu, ya enggak? Berapa banyak ahlu sufah yang ahli tahajud, yang zikirnya tidak pernah putus, yang sholatnya tepat waktu, tidak punya rumah bukan aib. Kawan-kawan, wah saya masih nyewa rumah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teman saya sudah punya rumah, ini adik saya sudah punya rumah, saya belum punya rumah, nggak usah tertekan, biasa saja. Itu bukan tanda kemuliaan punya rumah tidak punya rumah. Ya, dunia ada yang bekal nggak punya rumah seumur-umur. Ya, yaitu kontraktor. Nggak apa-apa, bukan aib kontrak itu, nyewa itu bukan aib. Tidak punya motor, tidak punya sepeda, bukan aib. Ya, kalau Allah memang ngasih segitu, kita puas dengan pemberian Allah, kita bersyukur, nggak ada masalah. Kita ini terlalu mengukurnya dengan materi dan sering merendahkan orang dengan materi. Kalau kita merendahkan orang dengan materi, ya berarti memang kita rada-rada memuliakan materi. Kita punya sepeda atau punya motor yang uzur, saya nggak nyebut jelek ya, sudah lansia saya tersinggung. Motornya sudah lama, nggak usah berusaha parkir paling pojok di sana, datang paling awal,
parkir tutupin pakai bungkus lain supaya nanti pulang paling akhir. Mau ngapain malu ya? Kalau Allah ngasih ini, itu aja. Dulu di sekolah di Dago itu ada sekolah yang orang datang ke sana ngantar anaknya tuh mobilnya bagus-bagus. Tapi ada suami istri ini pakai motor yang tidak bagus, tidak minder, masuk di sela-sela nurunin anaknya, baikin kerudungnya, dipeluk, dicium dada. Kayaknya tuh nggak pernah sibuk memikirkan mobil bagus kiri kanannya, ajak saja. Nih, rekan-rekan pernah dengar tentang perlombaan katak? Ada katak kecil, katik, apa katak kecil ya? Pokoknya mah katak-katak mungil. Alkisah perlombaan menaiki bangunan sebuah tumpukan yang agak tinggi. Wah, akhirnya ini cerita. Gak mungkin, gak akan ada yang sanggup ke sana. Itu tinggi, gak akan ada yang bisa. Wah, teriak gak mungkin, gak akan kuat. Ketinggian, pasti jatuh, pasti gagal. Naik, berlomba-lomba, jungkir satu, jungkir. Terus teriakan itu, gak akan bisa, pasti gagal lah, pasti. Gak akan ada yang sukses. Tinggal ada satu kata, terus saja. Dari pelan, pelan, pelan. Yang lain berjatuhan, berhenti, ada yang tergelincir. Sampai ke puncaknya. Wah, akhirnya orang kagum. Luar biasa katak ini. Maka dalam cerita ini wartawan berkumpul, nanya ke katak, katak, apa rahasianya? Mengapa engkau bisa sukses seperti ini? Yang lain berjatuhan. Katak itu diam aja. Ternyata kataknya tuli, hadirin. Ini ilmu tingkat tinggi nih, hadirin ya. Ngerti nggak ketawa-ketawa teh, hadirin? Jangan-jangan nggak kedengaran juga nih. Mengerti tidak? Betapa banyak kita ini menjadi kufur nikmat karena omongan orang. Rumahnya jelek, suaminya nggak sukses, masa kontrak terus, didengar. Jadi nggak ada bahagianya hidup ini. Saya tidak menganjurkan saudara tuli, ya. Tapi jangan sampai kufur nikmat. Silakan orang nyebut apa saja, kita bersyukur aja dengan apa yang ada. Nggak usah ngebanding-banding, nggak usah ngebanding-banding suaminya dengan suami orang, apalagi itu dosa ya. Nggak usah ngebanding-banding HP, barang apapun syukuri, nggak usah minder, nggak usah ujub, semuanya juga Allah yang ngasih.